Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Kau ajak untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk maju terus menerus, menjadi serupa dan semakin menyerupai sebagai anak-anak Allah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Para saudara, hari ini Yesus memberikan perumpamaan, banyak perumpamaan tentang kerajaan Allah. Jadi kita tahu ada dua kerajaan Allah, ada dua kerajaan Allah yang dipimpin Allah sendiri, Yesus dan Roh Kudus. Dan kerajaan iblis, kerajaan dunia. Ya, dunia bukan dalam arti yang kelihatan ini, tapi yang tidak kelihatan, kerajaan kejahatan. Dan itu ada hierarkinya, ada pemimpinnya, ada segala macam. Seperti halnya di dalam kerajaan surga. Nah, Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu seperti benih yang ditabur, ya. Tapi juga seperti benih yang ditabur dan seperti biji sinapis, biji sesawi yang kecil. Jadi kalau kita mau menunjukkan bahwa bagaimana kerajaan Allah itu tumbuh dari sesuatu yang kecil, yang sederhana, yang mungkin tidak terlalu diperhatikan, tetapi dalam dirinya ada kekuatan dahsyat yang bisa berkembang begitu besar. Mungkin kalau kita perhatikan, coba aja segala macam biji padi itu kan, ya. Atau yang biasa kita lihat biji padi atau biji jagung kecil, ya. Tetapi setelah dikeringkan, setelah mati, lalu ditanam di tempat tanah yang subur, maka akan berkembang besar, akan menghasilkan buah yang banyak. Dan gambaran seperti inilah yang Yesus mau sampaikan. Ya, kerajaan Allah itu, Allah yang menaburkan benih itu, lalu tumbuh di tanah yang subur dan menghasilkan banyak buah. Ya, itulah kerajaan Allah. Supaya artinya juga bahwa Allah menanamkan benih-benih kebaikan, keutamaan-keutamaan, nilai-nilai, values yang kecil, yang sederhana, yang saling menolong, berdoa satu sama lain, membagikan cinta, sabar, murah hati, lemah lembut, dan setiap orang mempunyai perasaan dominan tertentu dalam dirinya. Dan supaya tumbuh berkembang maka harus dirawat, harus dipelihara, dibuang hal-hal yang mengganggu, racun-racun dan segala macam, disingkirkan supaya tanah itu digemburkan, disiram air dan seterusnya, supaya tumbuh dan berkembang menghasilkan buah yang besar. Ya. Nah, gambaran ini menunjukkan kepada kita komunitas seperti apa yang ada dalam diri kita. Komunitas itu bisa juga keluarga. Bagaimana bapak ibu membangun, memberikan values, nilai-nilai kebaikan dalam keluarga. Ya, nilai-nilai cinta kasih, nilai kesabaran, nilai kerajinan, ketekunan. Ya, itu semua adalah biji-biji kecil yang harus ditanam, ditabur. Ya. Juga sejak awal keluarga tumbuh. Juga demikian dengan lingkungan, juga demikian dengan stasi, juga demikian dengan paroki. Apa yang membuat biji itu bisa tumbuh, subur dan sebar? Apa yang menjadi halangan-halangannya? Apa yang menjadi hambatan-hambatannya? Ya, coba perhatikan nilai-nilai apa yang ada di dalam keluarga kita, nilai-nilai apa yang ada dalam diri kita sendiri, di mana kita bisa tumbuh, berkembang, atau sesuatu yang tidak tumbuh dan tidak berkembang. Jadi para saudara, yang harus kita sadari sungguh-sungguh bahwa setelah kita tanam, ada saatnya malam hari kita tidak bekerja, ya. Tetapi di dalam benih itu sendiri ada kekuatan yang terus berkembang dan tumbuh besar. Ya. Nah, kalau kita mau lebih jelas lihat lagi, misalnya dalam pertumbuhan manusia, bagaimana manusia seperti kita sekarang ini, itu berasal dari sesuatu yang sangat kecil dan sangat sederhana antara sperma dan indung telur bersatu. Karena cinta bapak dan ibu. Karena pemberian bapak kepada ibu, pada istrinya, istri kepada suami, kasih cinta. Ya, cinta itulah melahirkan sesuatu yang mulai kecil. Coba perhatikan. Ketika orang mengandung, ada sesuatu yang langsung besar jadi manusia kan? Tidak. Tapi ada sesuatu yang
kecil yang tumbuh berkembang dalam dirinya sendiri ada power. Ada daya yang berkembang. Dan Tuhan memberikan power itu dalam dirinya supaya bertumbuh berkembang dengan baik. Diberi makan yang baik, diberi gizi yang baik, diberi protein yang baik, dikasih telur, dikasih susu, dikasih apa. Maka sangat penting ketika seorang ibu mengandung diberi makanan gizi yang luar biasa supaya anak itu menjadi pintar, menjadi cerdas, itu juga semua. Jadi suatu proses yang panjang sekali, ada proses yang luar biasa dalam hidup kita manusia. Demikian juga dengan hidup rohani. Apakah kita selama ini sudah tumbuh berkembang menjadi manusia yang baik? Atau justru banyak ilalang yang masuk dalam diri kita? Ya, banyak ilalang, banyak duri, segala macam yang kita biarkan tumbuh misalnya. Nilai-nilai apa yang telah digencet ya, oleh ilalang yang kuat itu, ya, itu juga sesuatu yang harus kita sadari. Jadi maka bagaimana supaya kita menjadi manusia yang memancarkan sinar seperti citra Allah sendiri dalam diri kita? Bagaimana kita memancarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita? Itu juga menunjukkan sesuatu yang harus kita gali. Bagaimana kita menumbuhkan keluarga kita, komunitas kita, lingkungan kita, stasi kita menjadi tumbuh dan berkembang. Itu membutuhkan waktu dan proses dan kesungguhan dalam menanamkan nilai-nilai yang harus kita tanamkan. Nilai hidup doa misalnya. Ya, kebersamaan, kerjasama, persaudaraan. Itu semua adalah benih-benih yang kita taburkan. Semoga kita sadar bahwa kita harus menanamkan benih-benih kebaikan dimanapun, kapanpun, saat apapun, di mana kita berada. Tanpa itu, maka kita tidak tumbuh berkembang. Meskipun kita tahu Tuhan juga bekerja membangun dari dalam. Ada malam, ada gelap. Itu juga tanda ada tantangan, ada godaan, ada macam-macam. Ada juga iblis yang menaburkan ilalang. Itu juga bisa terjadi. Maka kita harus bersama, tapi juga harus berdoa terus-menerus dengan sungguh-sungguh. Terutama doa rosario supaya hidup kita dibangun dengan semangat yang sama. Semoga benih menjadi tumbuh besar sebagaimana yang kita kehendaki dan memancarkan sinar kebaikan bagi yang setiap orang. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.